rencananya adalah kalian membantu UMKM pilihan kalian itu untuk melaksanakan strategi MPR-nya. Itu begitu. Ya, jadi untuk minggu depan, pilih dulu aja salah satu UMKM yang kalian tahu. Ya, karena ini individu, karena ini cuma 8 ribu. Mau individu atau per 2 orang, karena jadi bisa tuh berdua. Gimana? Mau individu atau berdua? Untuk ini karena untuk UTS ini nanti akan dilanjutkan ke UAS. Begitu teman-teman. Berdua. Oke. Itu poin-poinnya apa aja sih sampai UAS itu? Sampai UAS itu nanti untuk soal UTS-nya akan saya sampaikan minggu depan ya untuk UTS-nya dulu. Ya, jadi nanti setelah kalian tahu UTS-nya, saya akan sampaikan juga kira-kira untuk UAS-nya nanti seperti apa. Gitu teman-teman, karena saya masih merancang untuk UTS-nya supaya berbeda dari semester lalu, tapi untuk UMKM-nya masih tetap dilakukan. Gitu ya, untuk membantu UMKM pilihan kalian. Seperti itu. Oke, berarti dua orang ya. Nanti silakan terserah pilih, saya nggak menentukan. Silakan kalian tentukan sendiri mau sama siapa. Ya, oke, baik kalau begitu ini saya buka dulu untuk PPT-nya. Sebentar. Bentar ya teman-teman, internetnya jelek banget ini. Lama bukanya. Sebentar ya. Saya coba buka. Bentar teman-teman ya.
Tunggu mana ya? Oke. Maaf ya. Oke, ini saya share dulu. Nah, oke. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana memanaging MPR activities ya. Jadi apa saja aktivitas MPR yang bisa dilakukan untuk membuat brand kalian ya, perusahaan ataupun mungkin nanti UMKM itu makin dikenal oleh publik. Ya, makin dikenal oleh publik secara brand awareness, kemudian brand image-nya juga positif gitu ya. Dan pada akhirnya nanti bisa untuk meningkatkan penjualan si produk ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk strateginya sendiri itu kegiatan MPR ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama itu ada planning dulu. Jadi ditentukan dulu kira-kira untuk brand kalian. Nah, ini untuk berlaku juga untuk UTS-nya nanti. Karena kalian akan membuat strategi. Jadi kalau untuk UTS-nya ini kalian hanya membuat paper saja, teman-teman. Membuat paper dan kemudian mungkin dipresentasikan ya. Mungkin presentasinya sekitar 10 sampai 15 menit aja per kelompok. Karena kan tadi kan per 2 orang. Nah, sedangkan untuk UAS-nya kalian akan mengimplementasikan langsung. Ya, jadi dari planning, organizing, kemudian executing, evaluating. Jadi untuk UTS-nya kalian mungkin akan menjalankan planning dan organizing saja. Sedangkan untuk executing-nya atau implementasinya dan hasil evaluasinya untuk UAS. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, contohnya misalnya kalian ingin agar brand kalian itu ada brand activation-nya. Ya, brand activation-nya misalnya membuat event. Kemudian event-nya itu online ataupun offline. Nah, itu mungkin dari planning-nya itu bisa di breakdown di proposalnya seperti apa saja rencananya. Begitu ya. Kalau di sini contohnya ini offline untuk eventnya ini untuk tujuannya adalah media exposure, kemudian untuk networking dan brand storytelling karena ini untuk perusahaan-perusahaan besar nih. Ini untuk perusahaan besar, contohnya ini deh, Trade Expo, mengikuti Trade Expo untuk perusahaan pertanian, manufacturer, dan minuman. Kemudian kalau misalnya ini pameran Interfood, ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bakery, makanan minuman, jadi B2B kebanyakan. Ya, kalau kalian UMKM-nya yang masih terbilang belum dikenal oleh orang luas, jadi misalnya daripada ke bazar mungkin lebih baik buka stand dulu di mana sih itu di Car Free Day gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya, kalau ini adalah contohnya untuk planning brand activation-nya secara offline, ini di pameran-pameran. Jadi disesuaikan teman-teman. Jadi kalau untuk UMKM-nya silakan kalian pilih sendiri nanti.
nggak apa-apa yang sudah besar, artinya sudah punya nama juga nggak masalah. Atau misalnya sama sekali tidak punya nama gitu juga nggak apa-apa. Namun itu nanti akan disesuaikan dengan strategi yang akan kalian terapkan kepada brand itu. Ya, jadi hasil bagus atau tidaknya nilai kalian bukan kepada pemilihan UMKM atau brand yang kalian pilih. Besar atau kecilnya nggak akan ada pengaruh. Yang berpengaruh adalah apakah strategi yang kalian sudah buat di UTS gitu ya dalam bentuk proposal, paper, planning dan organizing-nya itu bisa diterapkan untuk executing dan evaluating itu nanti di UAS. Kalau semua terencana dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik, itu nilainya bagus. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya sehingga mempengaruhi hasilnya, entah itu awalnya goals kalian ingin sosial media si brand ini diikuti oleh 100 orang, tapi ternyata hal itu gagal, jadi hanya ke 50 orang karena mungkin ada kegiatan kalian atau ada strategi kalian yang kira-kira miss gitu ya. Itu mungkin yang akan bisa berkurang nilainya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini contohnya untuk kegiatan offline. Nah, ini kalau misalnya brand kalian berkesempatan untuk ikut di acara UMKM besar gitu seperti bazar besar di kantor atau misalnya juga mungkin di AIS BSD gitu ya atau di PRJ mungkin itu juga termasuk adalah strategi yang kalian lakukan. Ya, jadi kalian rencananya ingin membuat brand activation-nya, event-nya dengan cara seperti apa? Ya, kalaupun offline misalnya bagaimana caranya? Nah, ini contohnya, ini produk Kopi Toba ada live untuk media dan membuat storytelling video, kemudian dipublikasikan di Instagram dan YouTube. Goals-nya adalah 12 media coverage dan peningkatan order. Nah, itu seperti itu. Jadi harus ada goals-nya di setiap strategi yang kalian buat. Oke. Nah, ini adalah bagian dari planning yang harus kalian lakukan. Jadi planningnya itu boleh offline, boleh online. Ya, jadi kalaupun misalnya kalian misalnya event ada offline, kemudian brand activation-nya melalui sosial media. Ya, di sosial media brand tersebut gitu ya, di UMKM tersebut, Instagram ataupun TikTok, itu boleh. Ya, jadi masing-masing itu harus kalian planning. Nah, ini contoh untuk event secara offline. Jadi di apa namanya? Di proposal kalian itu harus ada informasi seperti ini. Ya, ini adalah goals kalian pas acaranya. Seperti itu. Lalu kemudian ini organizing. Nah, ini adalah salah satu mungkin contoh untuk UMKM atau perusahaan besar nih karena ada konferensi pers. Jadi bagi yang UMKM-nya kalian pilih yang masih terbilang kecil gitu ya atau bisa tidak memungkinkan untuk menarik perhatian media, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Yang penting kalian mungkin media coverage-nya hanya mungkin sebatas kepada para followers-nya saja atau misalnya FYP. Itu seperti itu. Ya, karena kalau untuk UMKM kecil biasanya kalau media itu melihat news value-nya. News value itu adalah nilai, ada nggak sih yang bisa menarik dari event yang kalian lakukan atau misalnya dari program yang kalian lakukan. Kalau menurut media tidak menarik, media nggak mau datang biasanya. Biasanya juga media itu kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil yang minta diliput, kalau liputannya tidak menarik menurut media, biasanya perusahaan itu ada budget khusus gitu ya. Jadi ada uang transportasi dalam tanda kutip untuk media bagi media yang mau datang dan meliput acaranya. Kalau itu tidak memungkinkan dilakukan di UMKM kalian itu nggak apa-apa. Ya, kalian bisa memilih hal lain. Jadi misalnya untuk coverage-nya hanya di sosial media aja deh, agar FYP aja. Itu tidak apa-apa. Ya. Oke, tapi ini contohnya adalah organizing press conference. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan, kemudian supaya banyak media yang meliput, kemudian misalnya produk Anda, kalau banyak media yang meliput, produk Anda juga akan dikenal oleh banyak orang. Nah, ini bagi yang tidak berkecimpung di dunia PR ya. Biasanya dalam dunia PR itu, setiap
perusahaan mau mengadakan acara apapun, biasanya wartawan itu diundang kira-kira paling lambat itu 3 sampai 5 hari, paling lambat. Paling ideal itu sekiranya 1 bulan sampai 2 minggu sebelum acara. Ya, karena biasanya media itu memiliki list untuk hari ini liputan kemana, hari ini liputan kemana. Itu begitu. Ya, jadi kalau saat press conference, biasanya yang dilakukan adalah mengundang media, kemudian setelah itu menyediakan press kit. Press kit itu isinya adalah siaran pers, kemudian profil perusahaan dan foto. Ya, kemudian Anda juga bisa memilih untuk juru bicara, memilih juru bicara. Juru bicara ini penting, gitu. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi juru bicara kalau di press conference itu penting karena dia akan ngomong sama media. Begitupun kalau UMKM Anda. Kalau UMKM Anda memang ingin ada satu juru bicara, bukan juru bicara apa namanya ya, seperti kayak brand ambassador gitu ya, harus dipilih juga yang baik, cara bicaranya baik, menjelaskannya baik, dan komunikatif. Supaya kalau misalnya ada yang bertanya, entah itu di event, ataupun misalnya di sosial media saat live gitu ya, live itu juga termasuk salah satu strategi ya teman-teman ya, live Instagram atau live TikTok. Itu wajib yang paham product knowledge-nya. Itu seperti itu. Ya, jadi ini misalnya untuk press conference. Kalau misalnya perusahaan kalian besar, gak apa-apa, boleh nih press conference. Oke, sampai sini ada yang bertanya kan teman-teman? Itu untuk yang misalnya kalau untuk semuanya itu apakah itu nanti sampai ke tahap UTS itu akan direalisasikan semua atau ini poin-poin yang perlu aja gitu. Oke, untuk direalisasikan semua. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi direalisasikan semua. Jadi yang ada di proposal UTS kalian, ya jadi strateginya itu nilainya akan lebih baik kalau strategi yang ada di UTS yang kalian bentuk paper itu, yang kalian presentasikan itu diimplementasikan nanti saat UAS. Jadi kalian memiliki waktu dari UTS ke UAS itu melaksanakan strategi yang sudah kalian buat. Jadi saat UASnya itu kalian hanya tinggal presentasi hasilnya. Miss, kami sudah melaksanakan A, B, C untuk strateginya. Hasilnya adalah A, B, C. Nah, strateginya dilaksanakan semua atau tidak tuh? Saya akan melihat, oh ini di proposal ada A, tapi ternyata saat implementasi A-nya itu ditiadakan. Kenapa alasannya? Nah, jadi kalau misalnya kebanyakan sih mahasiswa ya alasannya sibuk miss, nggak cukup waktunya. Nah, itu berarti akan ada nilainya nggak sempurna gitu ya. Saya nggak bilang nggak bagus, tapi nggak sempurna karena ternyata kalian tidak melaksanakan seluruh strategi yang kalian buat. Itu begitu. Gitu Irul, kira-kira ada yang bertanya lagi Irul? Miss, maaf, saya masih belum kebayang sih Miss bentukan execute-nya itu. Berarti tuh kita kayak menganalisis si UMKM ini, terus kita kayak ngasih suggestion untuk ngelakuin activity yang udah kita analisis gitu. Betul. Betul Nita. Jadi saya akan di minggu depan ya teman-teman ya, minggu depan saya akan detailkan apa yang harus kalian lakukan pada UMKM ini gitu ya. Saya akan berikan waktu kira-kira 2 minggu ya untuk pengerjaannya. Jadi di minggu depan, kemudian pengumpulannya juga kira-kira 2 sampai 2 mingguan lah untuk analisis sampai membuat strategi. Kan berdua ya, jadi tidak terlalu memberatkan mungkin. Itu seperti itu. Jadi untuk contohnya ya, untuk contohnya saja, misalnya di semester lalu ada UMKM ini tuh kebetulan punya dia punya usaha kue, dan kemudian semester lalu itu kebetulan saat Natal. Jadi dia sudah tahu kira-kira saat Natal bulan Desember ini dia harus membuat activation-nya seperti apa, strategi yang harus dilakukan apa. Misalnya membuat program hampers gitu misalnya, promo hampers. Kemudian setelah itu dia membuat juga event offline ketemu sama konsumen. Atau misalnya event offline-nya adalah apa waktu itu kerjasama dengan entah itu panti asuhan, kalau nggak salah panti asuhan ya, panti asuhan untuk nanti
dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi untuk hampersnya. Misalnya seperti itu nggak apa-apa. Kemudian nanti setelah itu akan di-share ke sosial media. Nah, karena kebetulan kemarin itu UMKM-nya kecil, jadi nggak sampai press conference tuh, jadi hanya sampai tahap di YouTube aja mereka bikin video. Kemudian nanti di-share ada Reels-nya di Instagram-nya, kemudian ada TikTok-nya juga. Bukti kalau misalnya mereka melakukan activation event sosial menjelang Natal di panti asuhan, kemudian ada juga tuh promo hampers, mereka melaksanakan itu tuh, ada promo hampersnya seperti apa, ada desainnya juga. Kira-kira seperti itu, Nita. Miss, Hmm. ini misalkan aja ya, kalau misalkan ternyata si UMKM-nya nggak mau ngelakuin yang udah kita saranin itu gimana ya, Miss? Kita perlu ganti lagi atau gimana? Nah, ada juga yang kemarin seperti itu. Nita, jadi itu sebentar ini kayaknya ada chat saya deh. Oh, saya izin sebentar. Oke. Nah, kemarin ada seperti itu juga Nita. Jadi di semester lalu ada yang ini kesulitannya adalah karena ini UMKM-nya itu bukan punyanya dia dan bukan nggak ada, jadi kenalannya itu kayak kenalan jauh gitu. Ya, jadi kebetulan saat didekati si UMKM-nya awalnya menerima, awalnya iya aja. Tapi setelah proposalnya dikumpulkan, di tengah-tengah itu UMKM-nya tiba-tiba susah dihubungi. Kemudian kalaupun misalnya mau buat konten, si UMKM-nya ini sibuk terus. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu. Jadi kalau yang seperti itu biasanya jadi kemarin itu apa ya namanya? Ada yang benar-benar ekstrim ngubah langsung UMKM-nya. Ubah langsung UMKM-nya tapi dengan strategi yang sama. Jadi dia benar-benar nyari yang kenal banget. Jadi masih dengan strategi yang sama, mungkin analisisnya hanya diubah karena produknya berbeda, tapi strateginya masih sama. Dia ganti itu pakai UMKM yang baru, dia minta izin dengan bilang kalau ya UMKM sebelumnya itu susah dihubungi, nggak kooperatif, itu begitu. Atau kemarin itu juga ada UMKM-nya nggak ganti, tapi memang agak sulit komunikasi dengan pemilik UMKM-nya. Akhirnya mereka ini satu kelompok ini minta izin agar strateginya itu diganti, tapi masih agak lama menjelang UAS ya. Jadi setelah proposalnya dikumpulkan, kemudian mereka ada kendala seperti itu, mereka izin ganti beberapa hal di dalam proposalnya. Nah, itu masih bisa tuh kalau misalnya masih agak lama waktunya sebelum UAS. Tapi kalau udah mepet-mepet gitu ya, itu mungkin nilainya sih yang berkurang itu, karena itu artinya mereka baru koordinasi dengan UMKM-nya itu menjelang hari H pengumpulan UAS. Karena ada beberapa kelompok yang seperti itu, yang baru ketahuan mereka baru menghubungi UMKM-nya itu menjelang UAS, sehingga ya UMKM-nya sudah dihubungi karena mendadak semua. Nah, itu baru nilainya yang berkurang gitu, Nita, kira-kira. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Jelas, Silakan. Miss. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mau nanya lagi nih, mau nanya. Boleh, silakan. Jadi UTS ini kan kita buat strategi, terus nah itu berarti semester, berarti satu kuartal ke depan kita implementasi gitu. Betul. Jadi kalau untuk UTS-nya hanya berupa proposal saja, kira-kira strategi MPR yang akan kalian lakukan ke UMKM-nya setelah dilakukan analisis, kalian membuat strategi, bentuknya hanya paper saja. Ya, pastikan kalian mendapatkan izin dari UMKM-nya, karena kalau misalnya kalian tidak mendapatkan izin, akan susah tuh untuk implementasi sampai UAS. Sampai UAS itu kira-kira 1 bulan ya, 1 bulan lebih lah. Nah, selama 1 bulan itu kalian harus membantu UMKM ini melaksanakan strategi-strategi yang sudah kalian buat di proposal. Ya, pastikan juga strateginya itu masih make sense, Rizky. Jadi jangan yang benar-benar mengawang-awang. Dan satu lagi, biaya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan si UMKM ini juga setuju dengan strategi yang kalian tawarkan. Contohnya seperti ini, di semester lalu kita bekerja sama dengan UMKM gitu ya. Namun ternyata setelah di breakdown, UMKM-nya ini ternyata kurang
suka dengan beberapa strategi karena menurut mereka itu akan menghabiskan uang gitu ya, buang-buang uang misalnya menurut UMKM ini. Nah, akhirnya strateginya diperkecil, artinya skupnya diperkecil. Jadi misalnya nih, si kelompok ini punya strategi untuk membuat Instagram Ads. Gitu ya, Instagram Ads, kemudian ada TikTok Ads gitu, kemudian ada juga misalnya ikutan bazar gitu ya. Nah, ternyata yang disetujui hanya pembuatan ads aja di sosial media karena kan murah ya kalau ya buat ads di Instagram atau di TikTok. Yang mahal adalah kalau misalnya bazar bayar karena bayar apalagi di perkantoran. Nah, itu kurang disetujui oleh si UMKM-nya. Nah, akhirnya tidak dilaksanakan lah itu si bazarnya. Nah, ini juga bisa mengurangi nilai di saat UAS. Bukan di saat UTS ya teman-teman ya. Kalau UTS saya hanya melihat penilaiannya hanya di kelengkapan proposal yang sudah kalian buat disesuaikan dengan soal UTS. Kalau analisanya lengkap, kemudian strateginya juga make sense dan runut gitu ya, itu berarti bagus gitu ya, akan dilihat by proposal saja. Nah, yang biasanya tuh akan ada kendala adalah saat UASnya nih, karena kadang ada tidak semua strategi bisa dilakukan. Jadi pastikan kalian buat proposal itu strategi MPR-nya jangan yang terlalu mengawang-awang. Disesuaikan juga dengan sikon si UMKM-nya, kemudian keuangan ya, keuangan UMKM-nya. Jadi saya jangan sampai kalian juga keluar uang ya teman-teman ya. Gitu ya karena ini kan kerjasama ibaratnya kalian kolaborasi ya. Kolaborasi dengan UMKM. UMKM itu kan juga akan terbantu dengan bantuan kalian nih. Bantuan kalian dalam memasarkan brandnya. Itu begitu. Gitu deh sih kira-kira. Kalau mau Ada lagi nanya, yang menanyakan? Ya, silakan. misal dalam implementasi nanti kita kan udah ngerinci nih, Miss. Nanti mau ngapain aja. Nah, cuman saat UAS nanti kan targetnya nggak sesuai tuh, Miss. Maksudnya nggak tercapai gitu, Miss. Padahal kita udah merunut ini gitu. Apakah itu ada kompensasi ininya, Miss? Eh, penilaiannya nggak? Kalau Iya, kita nggak ada bisa penilaiannya. Hmm. Iya, ada penilaiannya Rizky. Jadi eh makanya saya ingin memastikan gitu ya saat kalian ini membuat proposal untuk UTS-nya, itu pastikan tetap masuk akal, baik itu dari sisi strateginya maupun goals yang kalian ciptakan sendiri. Jadi kalian juga harus melihat nih kira-kira nih misalnya nih untuk strategi konten marketing yang kalian lakukan itu goals kalian adalah followersnya nambah selama 1 bulan ini nambah 50 deh. Ternyata saat praktik itu hanya misalnya 40 atau 45. Kalau mendekati goals itu mungkin nilainya masih bagus-bagus aja. Tapi kalau tiba-tiba 10 atau 20 itu kan berarti kan kurang banget ya. Nah, itu mungkin nilainya kurang, pasti ada yang salah nih sama strateginya. Ya, itu dianalisis tuh. Saya akan juga lihat evaluasi kalian. Kenapa ini tidak sesuai dengan goals? Tapi kalau misalnya hasilnya melebihi goals, artinya misalnya 100 nih, nambah 100 followersnya. Nah, itu kan berarti kan melebihi goals. Nah, itu berarti nilainya lebih bagus karena strateginya saya anggap berhasil. Begitu, Rizky. Ya. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini contoh untuk konferensi pers. Ini adalah untuk perusahaan Gojek nih. Teman-teman kalau misalnya kalian mungkin yang berkecimpung pernah meliput di bidang media gitu ya, meliput, biasanya ini kalau untuk perusahaan besar, setiap media ini diberikan press kit. Press kit itu isinya bisa company profile, kemudian brosur-brosur gitu ya, kemudian video juga bisa. Dan biasanya wartawan itu diberikan ruang khusus untuk wawancara dengan petinggi-petinggi perusahaan. Ya, ini kalau untuk perusahaan besar. Misalnya nih, Iro ingin menjadikan si
perusahaan ini real estate kan itu kan ini ya, real estate ya, properti ya. Properti, agen properti, ingin membuat proposal untuk strategi MPRC perusahaan Irul. Boleh mungkin dilakukan kayak gitu, atau sesuai dengan budgetnya. Atau mungkin Irul bisa menyampaikan proposalnya ini setengah dari budget yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan. Dan itu disetujui oleh perusahaan, mungkin lebih bagus. Itu begitu. Oke. Kemudian ini ada news artikel ini biasanya ya ini dilakukan oleh PR sih. Contohnya misalnya dulu pernah ada artikel mengenai perusahaan A ya, kemudian setelah itu karena sudah lama gitu ya, ini diminta oleh perusahaan untuk mereprint kembali, di print ulang. Tujuannya adalah supaya si printan ulang ini bisa bisa disebarkan ke para stakeholder, investor, mitra bisnis, pelanggan, dan internal perusahaan biasanya. Kalau misalnya untuk UMKM, itu mungkin Anda bisa membuat ini ya, buklet gitu atau digital menu atau apa gitu ya, atau misalnya yang paling simpel itu misalnya WhatsApp bisnis. Kebanyakan UMKM yang semester lalu itu temukan UMKM ini tuh belum sadar digital marketing. Jadi mereka itu baru memasarkannya hanya lewat mulut ke mulut aja, atau misalnya hanya di sekitar rumah saja. Jadi kurang bisa berkembang. Kalaupun WhatsApp-nya WhatsApp biasa, yang japri, bukan WhatsApp bisnis, yang tidak ada komunitasnya gitu. Nah, itu bisa tuh kalian sarankan pembuatan WhatsApp bisnis atau misalnya community. Tergantung brandnya apa. Brandnya nggak usah harus F&B kok teman-teman. Jadi kemarin itu ada jasa, UMKM-nya jasa. Jadi jasanya itu kalau nggak salah dia ngajak ini konser bareng. Jadi misalnya di daerah mana gitu ya, kemudian dia memfasilitasi orang-orang yang mau nonton konser di Jakarta. Jadi nonton konsernya dimulai dari dijemput dari terminal atau dari bandara, kemudian diantarin ke venue, kemudian dibantu juga untuk pencarian akomodasi ya, hotel gitu misalnya. Kemudian setelah itu dikembalikan tuh ke terminal atau ke bandara untuk mereka pulang ke daerah masing-masing. Jadi jasa juga bisa, teman-teman. Gitu ya. Di sini ada yang pernah menggunakan jasa itu? Jasa konser itu? Banyak tuh. Kan apalagi kalau dari daerah tuh. Dari daerah sering banget menggunakan jasa apa namanya? Jasa event. Jadi nganterin dari terminal atau dari bandara ke venue. Kemudian dari venue ditungguin naik bis bareng-bareng. Kemudian setelah itu terserah tuh mereka kadang-kadang dianterin karaokean gitu ya, karena kan habis konser. Jadi karaokean atau misalnya ke restoran. Setelah itu dianterin lagi ke hotel, kemudian besokannya lagi dianterin ke bandara atau terminal. Nah itu jasa baru tuh teman-teman, karena kan Indonesia kan sering tuh ya jadi langganan konser, entah itu dari grup-grup K-pop gitu ya, ataupun dari artis internasional. Oke, itu begitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang bertanya kan? Ada yang bertanya kan? Oke, ini contohnya yang tadi reprint teman-teman. Jadi Startup Edu mendapatkan artikel positif dari Kompas, kemudian mengajukan izin reprint supaya si artikelnya ini bisa dibagikan kepada investor. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendukung brand image. Jadi kalian nih misalnya kalau UMKM kalian kan kadang-kadang diliput oleh media ya, kalau misalnya lagi viral. Nah, peliputan media itu bisa kalian minta tuh ke media untuk di print ulang. Jadi nanti hasil print ulang itu bisa kalian perbanyak, kemudian mungkin itu juga bisa dibikin bingkai gitu ya, kemudian ditaruh di setiap cabang, atau mungkin itu bisa diberikan juga di sosial media atau disebarkan ke para konsumen yang datang.
supaya ketahuan nih kalau misalnya dia pemenang brand award gitu, atau misalnya dia pernah diliput oleh media apa. Saya sering lihat soalnya beberapa restoran kecil gitu ya, yang di pinggir jalan atau misalnya di sudut-sudut kota itu, kalau ada artikel yang berkaitan dengan mereka dipajang tuh di restoran yang gede-gede, diperbesar. Nah, itu termasuk reprint. Ya. Nah, oke. Saya lanjut dulu. Oh, oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk ini. Jadi kita mungkin bisa bahas mengenai UTS-nya tentang apa nih. Kira-kira udah ada bayangan belum teman-teman? Untuk UTS-nya, kalian akan memilih UMKM-nya seperti apa? Miss, Ya, kalau silakan dulu. itu dalam kalau perumahan itu masih masuk UMKM ya, Miss? Jadi kayak perumahan gitu. Oke, bukan UMKM tapi perusahaan besar. Tapi itu gak masalah. Jadi kenapa saya bilang UMKM? Karena biasanya mahasiswa kesulitan untuk kolaborasi dengan perusahaan besar. Ya bahkan mereka kadang kesulitan kalau misalnya kolaborasi dengan perusahaan mereka sendiri gitu. Jadi makanya saya gunakan UMKM. Tapi kalau misalnya Irul bisa kolaborasi dengan perusahaan Irul gitu ya, Irul membuat strategi komunikasi MBR yang bisa dilakukan itu boleh banget. Tanpa. Oke, baik. Makasih. Gitu. Oke, sama-sama. Oh, Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Ada lagi? Kira-kira Shelby rencananya gimana Shelby? sip ya. Jujur belum discuss juga sih Miss sebenarnya. Cuman kayaknya mau coba UMKM fashion sih Miss. Oke, fashion ya. Punya sendiri atau punya teman? Kebetulan ada teman dekat, cuman belum ditanya juga ke dia Oh, apakah bersedia atau enggak. Jadi masih coba kayaknya mau nyari UMKM juga sih sebenarnya. Oh, oke. Ya. Jadi teman-teman mohon dipahami ya karena kan kita kan strategi marketing public relations. Jadi, strategi yang kalian buat jangan yang marketing banget, artinya jangan membuat program sale atau misalnya program buy one get one karena kan itu marketing banget ya. Kalau misalnya Shelby nih, Shelby itu adalah fashion bisnis fashion misalnya. Mungkin bisa membuat program campaign apa sih itu fashion apa sih namanya tuh waste apa namanya fashion waste yang sekarang fast fashion kan sekarang kan lagi zamannya orang-orang itu beralih dari fast fashion ke sustainability kan ya. Nah, jadi mungkin bisa membuat campaign untuk mengurangi sampah fashion gitu ya, misalnya fashion waste gitu ya. Mungkin kita bisa membuat ini nih, orang-orang misalnya membagi atau mengirimkan baju-baju yang mungkin sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai, kemudian nanti akan disumbangkan kerjasama dengan fashion brandnya Shelby gitu misalnya. Atau misalnya setiap orang yang menyumbang sampai 1 kilo pakaian mendapatkan voucher. Itu boleh tuh kalau misalnya voucher diganti dengan 1 kilo pakaian yang disumbangkan. Misalnya seperti itu. Itu campaign. Campaign sosial. Kan nanti kan nama brand fashionnya Selby kan juga akan jadi positif ya. Sambil juga brand awareness-nya juga bagus gitu ya. Brand awareness dan brand image-nya fashion brand Shelby jadi bagus. Misalnya seperti itu, Fashion. gitu. Ada lagi mungkin mau tanya, boleh nih kita bisa diskusi. Silakan Shelby. Ada lagi mungkin? Coba saya tanya satu-satu deh ke Adisti. Kira Adisti ada ide Adisti kira-kira apa? Itu Ini kan waktunya tadi udah ngobrol dikit sih sama Shirley, kayaknya aku suka sama dia. Terus Shirley itu kan emang punya toko jam gitu. Nah, tapi benar-benar publikasinya itu sangat kurang gitu. Mungkin nanti benar-benar dari nol sih kayak Instagram, WA bisnis itu baru kita buat gitu. Oh, oke. Sudah berapa lama Jadi ini? baru Kenapa maaf? Adisti suaranya putus-putus. apa sih dong?
baru ada di Google doang ya. Oh, baru ada di Google doang. Oke. Rencananya selain membuat sosial media untuk brand itu, terus apa lagi kira-kira? Kalau Mungkin bikin bisa kayak udah enggak. ya mungkin kayak promo juga bisa ya nih, misalnya kan kayak di Google Review juga itu sangat membantu ya, kadang mungkin di daerah itu orang nggak terlalu menggunakan Instagram juga, tapi bisa kita direct itu dari Instagram ke Google. Jadi mungkin misalnya kalau ada yang habis servis jam, ganti baterai atau apa, dengan dia Google Review atau komen, follow gitu bisa dapat voucher diskon kayak gitu-gitu sih nih. Oke. Atau mungkin Adisti bisa buat mulai dari positioningnya dulu, dari USP-nya dulu, unique selling point-nya tuh seperti apa. Yang membedakan dia jasa kan ya. Berarti kan usaha jasa dia dengan jasa yang lainnya. Aku tadi sempat kepikiran sih, kan ini emang yang jaga juga maksudnya toko papahnya gitu ya. Nah bisa juga tuh menceritakan tentang si sosok papahnya ini membangun toko jam ini sampai orang tuh, karena ini tokonya udah lumayan lama ya Shirley ya. Udah sekitar 25 kali ya, 25 Nah, tahun. gitu. Maksudnya dia bisa berdiri 25 tahun tanpa adanya media sosial atau publikasi pun orang tetap percaya gitu. Jadi mungkin ada sosok papahnya ini juga yang kita tonjolin untuk uh, apa, strategi aneh itu gitu. Oke. Ya oke, bagus itu berarti Adisti dan Shirley ya. Nah, itu bagus sekali karena kan mengutamakan storytelling ya untuk menarik minat konsumen ya. Untuk sekaligus untuk supaya brand image-nya juga positif. Jadi saya pernah lihat tuh di TikTok, ini toko kuenya sudah lama mamanya sendiri yang buat ceritanya, mamanya si content creator ini. Jadi si content creator ini setiap dia buat video, tidak hanya dia memperlihatkan si mamanya ini sedang masak, tapi ada ceritanya dari dia. Jadi misalnya mamanya ini mendapatkan resep dari neneknya, kemudian setelah itu mamanya ini lama sekali nih, jadi kuenya itu dibuatnya satu-satu. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah tuh kue lapis legit. Lapis legit kan susah ya, apa namanya, selapis itu diperlihatkan tuh. Mamaku ini nggak pernah, dia cerita nih kalau misalnya mamaku ini sangat telaten, dia membuat lapis legitnya apa namanya, nggak sembarangan, jadi pelan-pelan, dan beliau misalnya sabar, misalnya seperti itu. Atau beliau sangat menjaga kualitas dari lapis legitnya selama puluhan tahun, misalnya seperti itu. Atau saya pernah lihat juga ini konten kreator dari luar, ceritanya si bapak-bapak yang dia punya bakery. Nah, jadi dia videonya memang videonya itu memperlihatkan dia sedang membuat roti gitu ya, pastry. Tapi yang melakukan storytelling itu adalah anaknya yang berusia 8 tahun dan 5 tahun. Jadi suara kecil. Dan ceritanya bukan cerita soal pastry atau bakery kadang-kadang. Jadi si anaknya ini ya terserah. Jadi mungkin ada skrip ya, yang kebanyakan ngomong memang yang anak 8 tahun, yang anak 5 tahunnya ini hanya menimpali kakaknya. Jadi misalnya, iya ayah itu kalau pagi bangunnya jam segini, kemudian ayah suka eksperimen nih sama kue. Kemarin aku nyobain kue yang rasa coklat, enak banget. Misalnya seperti itu. Jadi followersnya itu jadi FYP terus di saya, dan komen-komennya itu bukan cerita soal pastry-nya, tapi bagaimana lucunya anak ini membuat storytelling mengenai si bakery ayahnya. Tapi dengan itu bakery ayahnya jadi dikenal sama orang-orang. Ada yang nanya, ini lokasinya di mana? Nanti deh saya ke sana kalau sempat. Itu begitu. Itu juga bisa tuh. Jadi storytelling itu bagian dari marketing public relations. Gitu ya Shirley dan Aristi ya. Oke. Miss, Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Miss mau tanya, Boleh. kalau kayak Jumat Berkah, misalnya kayak Hmm. semua baterai itu harganya 20.000 atau 25.000, itu termasuk marketing banget atau boleh? Enggak, Miss. Iya, itu marketing banget, kecuali misalnya ada campaign apa namanya ya, yang berkaitan dengan baterai jam tuh apa ya? Kalau 20.000, kalau misalnya setiap hari Jumat 20.000, itu marketing banget tuh. Tapi apa ya, supaya itu jadi Jumat berkah? Ada yang punya ide? Jumat Berkah. Itu loh.
kasih jam atau tuker jam, tuker tambah misalnya. Jam yang lama itu akan diperbaiki, menerima jam rusak dalam kondisi apapun untuk disumbangkan. Misalnya di Jumat Berkah itu. Jadi orang-orang yang jamnya udah rusak, boleh deh naruh di misalnya di usahanya toko jamnya Shirley dan Adisti dengan tujuan nanti jamnya akan diperbaiki dan jamnya ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada ya orang-orang yang membutuhkan gitu untuk tahu waktunya sekarang jam berapa. Bukan untuk dijual lagi, tapi untuk diberikan kepada entah itu anak sekolah gitu ya. Anak sekolah kan jarang pakai jam. Ya pakai jam supaya tahu waktu misalnya seperti itu. Misalnya itu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang tanya mungkin saya belum tanya sama Nadia ya. Nadia dan Talita mungkin. Satu kelompok, ini kelompoknya siapa aja? Boleh di-share mungkin Nita sama siapa? Tadi kan kalau share sama Adisti. Sama Rizky, Miss. Kenapa? Sama Rizky. Sama Rizky. Oke, Nita sama Rizky. Nadia sama siapa Nadia? Belum bentuk kelompok sih, Miss. Belum bentuk kelompok ya, tapi gampang banget ini belum kalau kelompoknya sisa satu. Oke, Shelby dengan siapa Shelby? Dengan Talita, Miss. Oh, dengan Talita. Oke, berarti sisanya Irul dengan Nadia nih. Ya kan ya, Nita dengan Rizky. Oh, gak mau, karena di sini cuma ada 8. Berdua. Nah, oke. Tadi kan Nita ini ya, belum tahu ya Nita ya tadi ya, brandnya ya. Udah belum sih disampaikan belum cepat. Belum ya? Belum. Oke. Nah, kira-kira Rizky juga belum tahu. Kalau Irul tadi perusahaannya properti ya. Nah, dia juga mungkin ada saran lain nanti mungkin bisa disampaikan ke Irul. Shelby dengan Talita sudah tahu kira-kira apa? Apa? Tadi itu sih sebenarnya Oh iya, perfection ya. teman-teman. Ya, jadi nanti pastikan teman-teman ya. Jadi dari awal si siapa namanya si ownernya ini tahu ya kan terutama yang misalnya mau pegang untuk sosial medianya. Karena semester kemarin itu ada yang kesulitan karena ownernya sampai lupa passwordnya. Owner lupa passwordnya, ada kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ownernya lupa, udah dicoba segala cara tetap lupa. Kalau dibuat baru kan sayang ya udah ada follower sebelumnya dan udah ada postingan. Itu begitu. Ya, jadi mungkin itu bisa kalian tanyakan dulu. Ya, tapi saya harapkan jangan ada yang sampai keluar uang ya teman-teman ya. Karena kan ini kan project kampus memang, tapi saya sebisa mungkin mengharapkan ya kalian jangan sampai keluar biaya lagi. Karena kan sudah ada biaya untuk kuliah ya. Kalian sudah keluar uang untuk biaya kuliah. Miss mau tanya, itu tuh UMKM-nya kalau misalnya berbentuk jasa kayak makeup artist boleh nggak ya? Oh, boleh banget. Oh, boleh. Oke. Iya, itu kan jasa ya. Mm-mm. Nah, oke itu. Jadi mungkin apa contohnya, Nita, untuk campaign atau untuk strategi MPR-nya supaya si MUA ini mungkin jadi lebih dikenal, kemudian positioning-nya bagus, dia memiliki unique selling point tersendiri. Apa kira-kira Nita? Kepikiran biasanya kalau makeup artist gitu suka apa namanya kayak konser-konser K-pop gitu kan kadang orang tuh suka cari kayak makeup artist buat kayak hiasan di mata atau enggak hairdo kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak terus deket-deket ini kan kayak banyak konser K-pop tuh. Jadi palingan kayak suggest buat ke sana sih. Baru kepikiran itu. Oh, oke. Positioning-nya berarti MUA khusus untuk konser K-pop ya? Boleh. Berarti nanti dibuatnya programnya atau strateginya jangan yang mungkin jangan terlalu yang marketing banget ya jualan ya. Apa kira-kira terserah nanti mungkin kita bisa bicarakan dengan Rizky ya?
gitu. Iya, Miss. Dan jangan-jangan nanti Rizky juga di ini ya, jadi modelnya gitu kan? Ya. Jadi Muse. Jadi Muse, nah. Atau Rizky diubah jadi tampak seperti mirip idol K-pop gitu misalnya. Oke. Bisa jadi kan ya di storyline-nya gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Oh, katanya Rizky mau mirip Jungkook. Enggak. Siapa dia yang ngomong? Mirip Shelby, jongkok Shelby. kayaknya. Ini berarti Jungkook atau Jongkok? kalau bukan apa tadi? Tadi kan maksudnya yang Sintayong. bukan marketing banget ya. Kalau growth views terus growth impression gitu kan, berarti kan itu nggak secara langsung ngarah ke ini kan ini sih, ke penjualan gitu kan. Gimana sih, Kalau Mas? misal targetnya tuh kayak growth impression atau growth views gitu kan masih aman kan ya? Masih aman, masih aman. Ya. Karena kan kalian kan bahas mengenai engagement-nya ya. Konten yang kalian buat gitu ya, itu masih aman. Oke, siap. Makasih, Miss. Oke, sama-sama Rizky. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oh, Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang masih bingung? Boleh nih. Jadi untuk UTS-nya kita, saya nggak tahu UTS kalian biasanya di Zoom atau gimana? Sama apa? Mau nanya lagi. Berarti untuk report untuk UTS itu dikasih potensi akan tujuan target sih, lebih ke target optimis atau target pesimis atau gimana? Untuk dikasih target nggak sih untuk di reportnya gitu? Untuk reportnya nanti untuk UAS kan ya, tapi untuk goals-nya sendiri kalian yang tentukan. Misalnya engagement gitu ya. Engagement-nya mungkin dengan misalnya kalian ngerasa followersnya masih sedikit. Kalaupun misalnya kalian buat konten, mungkin hanya bisa mendapatkan kira-kira 10 likes. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi ya pastikan itu masih make sense goals yang kalian tentukan sendiri. Itu begitu. Kalau misalnya melebihi target yang sudah kalian tentukan, itu kan berarti kan bagus ya. Tapi masih make sense, jangan terlalu kekecilan juga. Kan berarti kan kalian kan kalau kekecilan kan udah putus asa ya berarti ya. Nggak akan berusaha lagi kalau misalnya goals-nya kekecilan. Tapi saya akan melihat kok misalnya, oke, semua strategi sudah dilakukan, kira-kira dari strateginya tidak ada kekurangan memang, tapi mungkin goals-nya belum mencapai target yang kalian sampaikan di proposal. Saya akan melihat misalnya cuma beda 10 atau misalnya cuma beda 20 gitu ya. Itu masih oke menurut saya. Jadi misalnya targetnya 50 followers, ternyata yang sampai mungkin 30 followers aja. Itu masih make sense masih bagi saya. Jadi ada margin of error-nya mungkin saya bisa apa namanya? Bisa apa namanya? Itu ke kalian gitu ya. Jadi untuk si proposalnya saya akan terapkan si margin of error-nya ini. Jadi nggak masalah kalau misalnya kurangnya sedikit, tidak sesuai dengan target. Itu seperti itu. Jadi jangan pesimis banget kalau kecil, kalian sengaja kecil supaya tercapai target semua. Ya berarti kalian udah putus asa gitu ya dengan strategi yang kalian sudah buat sendiri. Itu begitu teman-teman. Gitu ya Rul, kira-kira. Ada lagi yang mau tanyakan mungkin? Ada lagi mungkin teman-teman yang lain mau ditanyakan? Oh iya, saya mau tanya juga teman-teman. Kalian lebih prefer kan UTS-nya kan bentuknya proposal ya, nanti akan dikumpulkan di e-learning. Nah, kemudian ada presentasi juga, kalian akan buat PPT untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat di proposal. Jadi mungkin kalau proposalnya itu sangat detail, kemudian presentasinya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit aja, isinya inti-intinya aja. Kalian prefer Zoom, kemudian kalian presentasi, atau kalian buat video?
mengenai proposal kalian. Jadi dikirimkan saja misalnya video atau linknya kalian upload di YouTube yang private ya. Kemudian kalian kirimkan linknya bersama dengan proposalnya. Jadi saya tinggal buka linknya saja. Atau mau presentasi langsung kita Zoom gitu ya di waktu yang ditentukan di ujian sesuai dengan waktu ujian. Misalnya setiap hari, misalnya selama hari Kamis, kemudian kalian presentasi, atau kirim video saja, buat video saja. Yang mana? Ayo, kita langsung sepakati aja. Biar nanti di Berarti soalnya kalau saya bilang ini. Kenapa? berarti kalau video kita akan di video itu memeriksa bahwa hasilnya kayak gini, nanti bisa nilai semuanya gitu aja ya. Jadi nggak ada tanya jawab. Iya. Oke. Boleh sih Miss video, Video biar ya. presentasinya kita bisa ngulang semaksimal mungkin gitu. Oke. Setuju video? Kalaupun misalnya ada tanya jawab, biasanya itu saya tanya jawabnya di bagian UAS. Jadi saya tanya kan kesesuaian dengan proposal, dengan hasilnya, kenapa misalnya tidak maksimal misalnya, kenapa yang ini bisa melebihi dari goals yang dicapai, apa yang kalian lakukan. Ya sih, jadi saat UAS biasanya saya akan presentasinya langsung. Tapi kalau UTS biasanya saya serahkan ke mahasiswa atau kalian mau presentasi langsung atau dikirim video aja. Jadi apa teman-teman kalau untuk UTS-nya? Video aja Miss, nanti UAS baru. Video aja ya. Oke. Itu ya, jadi kita sepakat untuk UTS-nya berarti dikirimkan via Big saja. Untuk videonya karena di Big itu di e-learning ya, itu nggak bisa upload video yang besar. Jadi mungkin kalian uploadnya di YouTube yang private ya teman-teman ya. Pastikan punya akun YouTube di private dulu saja akun kalian. Kecuali yang mungkin konten kreator mungkin buat akun second account ya untuk YouTube, kemudian yang di private kalian upload di situ. Pastikan jangan untuk saya tolong share. Jadi jangan ditutup untuk saya. Jadi mungkin apa tuh namanya tuh fiturnya anyone with the link gitu kali ya. Can view this video misalnya seperti itu. Ya jangan dikunci. Untuk videonya jadi supaya saya bisa tonton. Ya jadi untuk videonya sendiri silakan cantumkan linknya di apa namanya tuh. Kan kalau misalnya mengirimkan tugas itu kan ada komennya ya kalau nggak salah ya. Atau misalnya di dalam proposalnya juga boleh teman-teman. Supaya nanti saya tinggal copy paste aja. Ya udah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Iya. Aman? Aman ya? Oke. Baik. Kita minggu depan itu adalah pertemuan terakhir. Jadi selain saya menyampaikan materi, saya juga akan detail mengenai UTS. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya brand atau UMKM atau perusahaan yang mau dipilih, itu lebih baik. Jadi kita bisa tanya jawab dan teman-teman juga bisa bertanya untuk hal-hal yang mungkin masih membingungkan atau mungkin butuh saran. Gitu ya? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Happy long weekend. Ada yang mau demo untuk besok? Kuliah, Miss. Baik. Ada yang mau demo turun ke jalan? Nggak ada ya? Oke. Take care ya teman-teman ya. Jaga kesehatan. Masih kuliah? Oh serius? Kan tanggal merah? Tapi Miss-nya minta kuliah, makeup class. Oh, mungkin karena sulit ya nanti ya cari makeup class kali ya. Daripada sulit cari makeup class ya udah kuliah aja. Ya udah kalau begitu selamat kuliah ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang turun ke jalan, hati-hati, take care ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Ini salah satu.